Pendengar buku mempersembahkan politik pendidikan, kebudayaan, kekuasaan, dan pembebasan. Pengantar penerbit, mengenal filsafat pendidikan Paulo Freire. Dua buah buku, yakni Pendidikan Kaum Tertindas dan Gerakan Kebudayaan untuk Kemerdekaan Kultur Action for Freedom. Berbeda dengan generasi pemikir sebelumnya, Freire tidak berhenti dan selesai pada besaran-besaran pemikiran dan perdebatan terminologis yang banyak tidak perlu, tetapi langsung menerapkan dan melakukan gagasan sendiri dalam suatu rangkaian program aksi yang cukup luas, terutama di Chili dan di negara kelahirannya sendiri di Brazil. Itulah kekuatan Freire, yang pada tatanan tertentu mungkin saja sekaligus menjadi kelemahan. Manusia dan dunia menjadi pusat masalah. Filsafat Freire bertolak dari kehidupan nyata, bahwa di dunia ini sebagian besar manusia menderita sedemikian rupa, sementara sebagian lainnya menikmati jerih payah orang lain dengan cara-cara yang tidak adil. Dan kelompok yang menikmati ini justru bagian minoritas umat manusia. Dilihat dari segi jumlah saja menunjukkan bahwa keadaan tersebut memperlihatkan kondisi yang tidak berimbang, tidak adil. Persoalan itu yang disebut sebagai situasi penindasan. Bagi Freire, penindasan, apapun nama dan alasannya, adalah tidak manusiawi, sesuatu yang menafikan hak kemanusiaan, dalam kurung dehumanisasi, tutup kurung. Dehumanisasi bersifat ganda, dalam pengertian terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas dan juga atas diri minoritas kaum penindas. Keduanya menyalahi kodrat manusia sejati. Mayoritas kaum tertindas menjadi tidak manusiawi karena hak-hak asasi mereka dinistakan. Karena mereka dibuat tak berdaya dan dibenamkan dalam kebudayaan itu. Adapun minoritas kaum penindas menjadi tidak manusiawi karena telah mendustai hakikat keberadaan dan hati nurani sendiri dengan memaksakan penindasan bagi sesama. Maka dari itu, ada pilihan lain, ikhtiar memanusiakan kembali manusia. Humanisasi merupakan pilihan mutlak. Humanisasi satu-satunya pilihan bagi kemanusiaan, karena walaupun dehumanisasi adalah kenyataan yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia dan tetap merupakan suatu kemungkinan ontologis di masa mendatang, ia bukanlah suatu keharusan sejarah. Secara dialektis, suatu kenyataan tidak mesti menjadi suatu keharusan. Jika kenyataan menyimpang dari keharusan, maka menjadi tugas manusia untuk merubahnya agar sesuai dengan apa yang seharusnya. Itulah fitrah sejati manusia. Bagi Freire, fitrah manusia sejati adalah menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek. Panggilan manusia sejati adalah menjadi pelaku yang sadar, yang bertindak mengatasi dunia serta realitas yang menindas atau mungkin menindasnya. Dunia dan realitas atau realitas dunia ini bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya, dan karena itu harus diterima menurut aku sebagai suatu takdir atau semacam nasib yang tak terelakkan, semacam mitos. Manusia harus mengguliti dunia dan realitas dengan penuh sikap kritis dan daya cipta, dan hal ini berarti mengandaikan perlunya sikap orientatif yang merupakan pengembangan bahasa pikiran, yakni bahwa pada hakikatnya manusia mampu memahami keberadaan dirinya dan lingkungan dunianya, yang dengan bekal pikiran dan tindakan praktisnya ia merubah dunia dan realitas. Maka dari itu manusia berbeda dengan binatang yang hanya digerakkan oleh naluri. Manusia juga memiliki naluri, namun juga memiliki kesadaran. Manusia memiliki kepribadian, eksistensi. Hal ini tidak berarti bahwa manusia tidak memiliki keterbatasan, tetapi dengan fitrah kemanusiaannya,
seseorang harus mampu mengatasi situasi-situasi batas yang mengekangnya. Jika seseorang pasrah menyerah pada situasi batasan tersebut, apalagi tanpa ikhtiar dan kesadaran sama sekali, sesungguhnya ia tidak manusiawi. Seseorang yang manusiawi harus menjadi pencipta sejarahnya sendiri. Karena seseorang hidup di dunia dengan orang-orang lain sebagai umat manusia, maka kenyataannya ada bersama. Itu harus dijalani dalam proses menjadi yang tak pernah selesai. Ini bukan sekedar adaptasi, namun integrasi untuk menjadi manusia seutuhnya. Manusia adalah penguasa atas dirinya, dan karena itu fitrah manusia adalah menjadi merdeka, menjadi bebas. Ini merupakan tujuan akhir dari upaya humanisasinya Freire. Humanisasi karenanya juga berarti pemerdekaan atau pembebasan manusia dari situasi-situasi batas yang menindas di luar kehendaknya. Kaum tertindas harus memerdekakan dan membebaskan diri mereka sendiri dari penindasan yang tidak manusiawi, sekaligus membebaskan kaum penindas dari penjara hati nurani yang tidak jujur melakukan penindasan. Jika masih ada perkecualian, kemerdekaan dan kebebasan sejati tidak akan pernah tercapainya secara penuh dan bermakna. Pembebasan menjadi hakikat tujuan. Bertolak dari pandangan filsafat tentang manusia dan dunia tersebut, Freire kemudian merumuskan gagasan-gagasannya tentang hakikat pendidikan dalam suatu dimensi yang sifatnya sama sekali baru dan pembaharu. Bagi Freire, pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Pengenalan itu tidak cukup hanya bersifat objektif, namun subjektif, tapi harus kedua-duanya. Kebutuhan objektif untuk merubah keadaan yang tidak manusiawi selalu memerlukan kemampuan subjektif untuk mengenali terlebih dahulu keadaan yang tidak manusiawi yang terjadi senyatanya yang objektif. Objektivitas dan subjektivitas dalam pengertian ini menjadi dua hal yang tak saling bertentangan. Bukan suatu dikotomi dalam pengertian psikologis. Kesadaran subjektif dan kemampuan objektif adalah suatu fungsi dialektis yang dalam diri manusia dalam hubungannya dengan kenyataan yang saling bertentangan yang harus dipahaminya. Memandang kedua fungsi ini tanpa dialektika semacam itu bisa menjebak kita ke dalam keracauan berpikir. Objektivitas pada pengertian si penindas bisa saja berarti subjektivitas pada pengertian si tertindas. Jadi sebaliknya. Jadi hubungan dialektis tersebut tidak berarti persoalan mana yang benar atau yang lebih salah. Oleh karena itu, pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya yang bagus. Yakni yang pertama, pengajar, yang kedua, pelajar atau anak didik, yang ketiga, realitas dunia. Yang pertama dan kedua adalah subjek yang sadar, sementara yang ketiga adalah objek yang tersadari atau disadari. Hubungan dialektis semacam inilah yang tidak terdapat pada sistem pendidikan manapun selama ini. Sistem pendidikan yang pernah ada dan mapan selama ini dapat diandaikan sebagai sebuah banking concept of education, di mana pelajar diberi ilmu pengetahuan agar ia kelak dapat mendatangkan hasil dengan lipat ganda. Jadi, anak didik adalah objek investasi dan sumber deposito potensial. Mereka tidak berbeda dengan komoditi ekonomis lainnya yang lazim dikenal. Depositor atau investornya adalah para guru yang mewakili lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dan
berkuasa sementara depositnya adalah berupa ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada anak-anak didik. Anak didik pun lantas diperlakukan sebagai bejana kosong yang akan diisi sebagai sarana tabungan atau penanaman modal ilmu pengetahuan yang akan dipetik hasilnya kelak. Jadi, guru adalah subjek aktif sedangkan anak didik adalah objek pasif yang penurut dan diperlakukan tidak berbeda atau menjadi bagian dari realitas dunia yang diajarkan kepada mereka. Sebagai objek ilmu pengetahuan teoritis yang tidak berkesadaran, pendidikan akhirnya bersifat negatif di mana guru memberi informasi yang harus ditelan oleh murid, yang wajib diingat dan dihafalkan. Secara sederhana, Freire menyusun daftar antagonisme pendidikan gaya Bank itu sebagai berikut. Yang pertama, guru mengajar, murid belajar. 2. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, guru berpikir, murid difikirkan. Yang keempat, guru bicara, murid mendengarkan. Yang kelima, guru mengatur, murid diatur. Yang keenam, guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti. 7. Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya. 8. Guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri. 9. Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid-murid. 10. Guru adalah subjek proses belajar, murid objeknya. Oleh karena guru yang menjadi pusat segalanya, maka merupakan hal yang lumrah saja jika murid-murid kemudian mengidentifikasi diri sebagai gurunya sebagai prototipe manusia ideal yang harus dituruti dan digugu. Harus diladeni dalam semua hal. Freire menyebut pendidikan semacam ini menciptakan nekrofili dan bukannya melahirkan biofili. Implikasinya lebih jauh adalah bahwa pada saatnya nanti murid-murid akan benar-benar menjadikan diri mereka sebagai duplikasi guru mereka. Dan pada saat itulah akan lahir lagi generasi baru manusia penindas. Jika di antara mereka ada yang menjadi guru atau pendidik, daur penindasan segera dimulai dalam dunia pendidikan dan demikian terjadi seterusnya. Sistem pendidikan karena itu menjadi sarana terbaik untuk memelihara keberlangsungan status quo sepanjang masa, bukan menjadi kekuatan menggugah ke arah perubahan dan pembaharuan. Bagi Freire, sistem pendidikan sebaliknya justru harus menjadi kekuatan penyadap dan pembebas umat manusia. Sistem pendidikan manapun selama ini telah menjadikan anak didik sebagai manusia-manusia yang terasing dan tercerabut dari realitas dirinya sendiri dan realitas dunia sekitarnya. Karena ia telah mendidik mereka menjadi ada dalam artian menjadi seperti yang berarti menjadi seperti orang lain, bukan menjadi dirinya sendiri. Pola pendidikan seperti itu paling jauh hanya akan mampu merubah penafsiran seseorang terhadap situasi yang dihadapinya, namun tidak akan mampu merubah realitas dirinya sendiri. Manusia menjadi penonton dan peniru, bukan pencipta, sehingga mudah dipahami mengapa suatu revolusi yang paling revolusioner sekalipun pada awal mulanya, tetapi digerakkan oleh orang-orang yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang mapan seperti itu. Pada akhirnya hanyalah menggantikan simbol-simbol dan mitos-mitos lama dengan simbol-simbol dan mitos-mitos baru yang sebenarnya.
Tali tiga uang alias sama saja, bahkan terkadang jauh lebih buruk. Akhirnya Freire sampai pada formulasi filsafat pendidikannya sendiri, yang dinamakannya sebagai pendidikan kaum tertindas. Sebuah sistem pendidikan yang ditempa dan dibangun kembali bersama dengan dan bukan diperuntukkan bagi kaum tertindas. Sistem pendidikan pembaharu ini, kata Freire, adalah pendidikan untuk pembebasan, bukan untuk penguasaan. Pendidikan harus menjadi proses pemberdekaan, bukan penjinakan sosial budaya, social and culture domestication. Pendidikan bertujuan menggarap realitas manusia dan karena itu secara teologis bertumpu di atas prinsip-prinsip aksi dan refleksi total, yakni prinsip bertindak untuk merubah kenyataan yang menindas, dan pada sisi simultan lainnya secara terus-menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untuk merubah kenyataan yang menindas. Inilah makna dan hakikat praktis itu. Dengan kata lain, praktis adalah manunggal karsa, kata dan karya. Karena manusia pada dasarnya adalah kesatuan dari fungsi berpikir, berbicara, dan berbuat. Dengan kata lain, praktis tidak memisahkan ketiga fungsi atau aspek tersebut sebagai bagian yang terpisah, tetapi padu dalam gagasan maupun cara wujud seseorang sebagai manusia seutuhnya. Jika hal tersebut dibuat terpisah, akan ada dua kutub ekstrim yang terjadi, yakni pendewaan berlebihan pada kerja atau pendewaan berlebihan pada kerja. Prinsip praktis inilah yang menjadi kerangka dalam dasar sistem dan metodologi pendidikan kaum tertindasnya Paulo Freire. Setiap waktu dalam prosesnya, pendidikan ini merangsang ke arah diambilnya suatu tindakan, kemudian tindakan tersebut direfleksikan kembali, dan dari refleksi itu diambil tindakan baru yang lebih baik. Demikianlah seterusnya, sehingga proses pendidikan merupakan suatu daur bertindak dan berpikir yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidup seseorang. Pada saat bertindak dan berpikir itulah seseorang menyatakan hasil tindakan dan pikirannya melalui kata-kata. Dengan daur belajar seperti ini, setiap anak didik secara langsung dilibatkan dalam permasalahan-permasalahan realitas dunia dan keberadaan diri mereka di dalamnya. Karena itu, Freire juga menyebut model pendidikannya sebagai pendidikan hadap masalah. Anak didik menjadi subjek yang belajar, subjek yang bertindak dan berpikir, dan pada saat bersamaan berbicara menyatakan hasil tindakan dan buah pikirannya, begitu juga sang guru. Jadi, keduanya, murid dan guru, saling belajar satu sama lain, saling memanusiakan. Dalam proses ini, guru mengajukan bahan untuk dipertimbangkan oleh murid, dan pertimbangan sang guru sendiri diuji kembali setelah dipertemukan dengan pertimbangan murid-murid. Dan sebaliknya, hubungan keduanya pun menjadi subjek-subjek, bukan subjek-objek. Objek mereka adalah realita itu sendiri. Maka terciptalah suatu dialogis yang bersifat intersubjek untuk memahami suatu objek bersama. Membandingkannya dengan pendidikan gaya Bank yang bersifat anti-dialogis. Penyadaran merupakan inti proses. Dengan aktif bertindak dan berpikir sebagai pelaku, dengan terlibat langsung dalam permasalahan yang nyata, dan dalam suasana yang dialogis, maka pendidikan kaum tertindasnya Freire dengan segera menumbuhkan kesadaran yang menjauhkan seseorang dari
rasa takut akan kemerdekaan. Dengan cara menolak penguasaan, penjinakan, dan penindasan, maka pendidikan kaum tertindasnya Freire secara langsung dan gamblang tiba pada pengakuan akan pentingnya peran proses penyadaran, konsientisasi. Pembebasan dan pemanusiaan manusia hanya bisa dilakukan dalam artian yang sesungguhnya jika seseorang memang benar-benar telah menyadari realitas dirinya. Menyadari realitas dirinya sendiri dan dunia sekitarnya, tidak pernah mampu mengenali apa yang sesungguhnya ia ingin lakukan. Tidak akan pernah dapat memahami apa yang sesungguhnya yang ingin ia capai. Jadi, sangatlah mustahil memahamkan seseorang bahwa ia harus mampu dan pada hakikatnya memang mampu memahami realitas dirinya dan dunia sekitarnya. Sebelum ia sendiri benar-benar sadar bahwa kemampuan itu adalah fitrah kemanusiaan dan bahwa pemahaman itu sendiri adalah penting dan memang mungkin baginya. Dengan kata lain, langkah awal yang paling menentukan dalam upaya pendidikan pembebasannya Freire yakni suatu proses yang terus-menerus, suatu yang selalu mulai dan mulai lagi. Maka proses penyadaran akan selalu ada dan merupakan proses yang sebati dalam keseluruhan proses pendidikan itu sendiri. Maka proses penyadaran merupakan proses inti atau hakikat dari proses pendidikan itu sendiri. Dunia kesadaran, seseorang memang tidak boleh berhenti, mandek. Ia senantiasa harus terus berproses, berkembang dan meluas dari satu tahap ke tahap berikutnya. Dari tingkat kesadaran naif sampai dengan ke tingkat kesadaran kritis, sampai akhirnya mencapai tingkat kesadaran tertinggi dan terdalam, yakni kesadaran. Jika seseorang sudah mampu mencapai tingkat kesadaran kritis terhadap realitas, orang itu pun mulai masuk ke dalam proses pengertian dan bukan proses penghafalan semata-mata. Orang yang mengerti bukanlah orang yang menghafal karena ia menyatakan diri atau sesuatu berdasarkan suatu sistem kesadaran. Sedangkan orang yang menghafal hanya menyatakan diri atau sesuatu secara mekanis tanpa perlu sadar apa yang dikatakannya. Dari mana ia telah menerima hafalan yang dinyatakannya itu dan untuk apa ia menyatakannya kembali pada saat tersebut. Disitulah letak berikut arti penting dari kata-kata. Karena kata-kata yang dinyatakan seseorang sekaligus mewakili dunia kesadarannya. Fungsi interaksi antara tindakan dan pikirannya. Menyatakan kata-kata yang benar dengan cara benar adalah menyatakan kata-kata yang memang disadari atau disadari maknanya. Disitulah arti memahami realitas berarti telah melakukan praktis. Dari situlah ia telah berperan andil merubah dunia. Tetapi kata-kata yang dinyatakan sebagai bentuk pengucapan dari dunia kesadaran yang kritis bukanlah kata-kata yang diinternalisasikan dari luar tanpa refleksi, bukan slogan-slogan, namun berasal dari perbendaharaan kata-kata orang itu sendiri untuk menamakan dunia yang dihayatinya sehari-hari, betapapun sederhananya. Maka pendidikan harus memberi keleluasaan bagi setiap orang untuk mengatakan kata-katanya sendiri, bukan kata-kata orang lain. Murid harus diberi kesempatan untuk mengatakan dengan kata-katanya sendiri, bukan kata-kata sang guru. Atas dasar itulah, Freire menyatakan bahwa proses pengaksaraan dan keterbacaan pada tingkat yang paling awal sekali dari semua proses pendidikan haruslah benar-benar merupakan suatu proses yang fungsional, bukan sekedar suatu kegiatan teknis yang mengajarkan huruf-huruf dan angka-angka serta merangkainya menjadi kata-kata dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara mekanis.
Berdasarkan pengalaman dan dialognya dengan kaum petani miskin dan buta huruf di Brazil dan Chili, Freire kemudian menyusun suatu konsep pendidikan melek huruf fungsional menggunakan perbendaharaan kata-kata yang digali dari berbagai tema pokok. Pembicaraan sehari-hari masyarakat petani itu sendiri, dalam pelaksanaannya, konsep pendidikan melek huruf fungsional Freire ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, tahap kodifikasi dan dekodifikasi, merupakan tahap pendidikan melek huruf elementer dalam konteks konkret dan konteks teoritis. Freire dan belajar dari pengalaman. Ikhtisar singkat tentang filsafat pendidikannya Paulo Freire mungkin tidaklah sampai mampu menggambarkan kelengkapan dan kedalaman gagasannya. Mungkin justru menegaskan bahwa gagasan Freire bukanlah gagasan yang benar-benar baru. Freire sendiri dengan rendah hati mengakui bahwa gagasannya adalah akumulasi dari gagasan para pemikir pendahulunya, seperti Sartre, Althusser, Monnier, Ortega, Martin Luther King, Marcus, dan sebagainya. Namun, suatu hal yang pasti adalah bahwa Freire telah menampilkan semua gagasan besar tersebut secara unik dan membaharu, dengan rangkaian aksi penerapan yang luas dalam sektor yang paling dikuasainya sebagai seorang ahli, seorang mahaguru sejarah dan filsafat pendidikan di Universitas Recife, Brazil. Freire juga lahir di kota ini pada tahun 1912. Meraih gelar doktor pendidikan juga pada Universitas Recife pada tahun 1959. Dan antara tahun 1964 sampai dengan 1969, ia bekerja sebagai konsultan di UNESCO di Chili sambil menjalani masa pembangunan dan pengasingan politiknya oleh pemerintah militer Brazil saat itu. Freire kemudian menjadi guru besar tamu di Universitas Ilmu Pendidikan Universitas Harvard, Amerika Serikat, lalu menjabat sebagai penasehat ahli kantor pendidikan Dewan Gereja Sedunia di Jenewa. Jika latar belakang akademis dan intelektual Freire bisa menjelaskan kompetensinya di bidang pendidikan, maka latar belakang kehidupan pribadinya akan lebih menjelaskan mengapa ia kemudian mencurahkan keahliannya itu khusus bagi masyarakat tertindas. Keluarga Freire adalah keluarga golongan menengah yang kemudian bangkrut dan menderita kemiskinan bersama mayoritas penduduk Recife yang memang miskin. Pada usia 8 tahun, Freire malah dengan tegas bersumpah bahwa seluruh hidupnya nanti akan diabdikannya sebagai kaum miskin dan tertindas di seluruh dunia. Ia benar-benar mentaati sumpah anak-anaknya. Ia memang mengenal benar dunia kaum yang dibelanya itu, karena ia sendiri memang berasal dari sana. Ia belajar dari pengalamannya, realitas dirinya dan dunianya, dan merumuskan sebuah falsafah, konsep, gagasan, sampai metodologi pengetahuan dan penerapannya dengan cara yang sangat memukau. Pernyataan-pernyataannya memang sering kontroversial, amat meletup-letup, dan memancing banyak pertanyaan, bahkan juga kritik. Namun fakta yang diajukan adalah realitas tak terbantahkan di hampir semua negara dunia ketiga. Atas dasar itulah konsep pendidikan Freire sampai sekarang tetap berinsaf untuk dikaji terus dan dikembangkan. Ia memang sebuah gagasan yang menentang, meskipun diungkapkan dalam gaya bahasa yang sederhana dan tetap terbuka untuk diuji keabsahannya menurut realitas waktu, tempat, dan